Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Brother Jimmy dalam permenungan hari ini. Senin 6 Juli 2020 dalam pekan biasa yang ke-14. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Mari kita nih sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kasihnya yang begitu nyata ini dapat kita lihat dalam bacaan pertama pada hari ini, di mana Allah menampakkan sifatnya yang penuh kasih kepada umat Israel. Kendati pun kita tahu bersama umat Israel kerap mengecewakan hati Allah. Tetapi meskipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan dalam bacaan pertama kita melihat gambaran yang Allah gunakan sebagai bentuk pengungkapan betapa besar kasihnya kepada umat Israel. Ia menyebut mereka sebagai istrinya. Gambaran relasi antara suami dan istri menjadi gambaran betapa mendalamnya kasih Allah kepada umat Israel. Kasih Allah ini tampak juga secara nyata dalam cerita Injil pada hari ini, yakni kita dapat melihat bersama adanya dua peristiwa iman yang begitu besar. Yang pertama, iman yang dimiliki oleh seorang kepala rumah ibadat dan juga iman yang dimiliki oleh seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Jenazah dalam tradisi Yahudi tidak boleh disentuh karena merupakan tindakan yang najis. Demikian pun orang yang sakit pendarahan dianggap sebagai seorang yang najis. Akan tetapi dalam cerita Injil pada hari ini kita melihat Yesus justru menyentuh jenazah dari si anak yang meninggal tadi, dan juga disentuh jumbai jubahnya oleh seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, iman yang begitu besar telah ditampakkan
oleh seorang kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini menjadi teladan iman yang luar biasa bagi kita, bahwa ia percaya Yesus mampu menghidupkan anaknya. Demikian pun dengan perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ketika ia bertemu dengan Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang begitu luar biasa. Hanya dengan menjamah jumbai jubah Yesus, dia percaya akan memperoleh kesembuhan. Tetapi poin penting yang hendak kita renungkan ialah bahwasanya Yesus, Allah yang kita imani, sungguh penuh dengan kasih, yang menunjukkan kuasanya yang begitu besar dengan mengadakan mujizat, menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan mereka yang sakit. Tapi kasihnya tampak secara nyata bahwa ia hadir di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit, kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ia mau menyapa mereka yang selama ini dianggap najis, diasingkan oleh sesamanya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kiranya iman yang dimiliki oleh seorang kepala rumah ibadat dan juga wanita yang menderita sakit pendarahan ini menjadi inspirasi bersama bagi kita, bahwa meskipun kita tidak dapat melihat kehadiran Yesus secara fisik, tapi kita yakin dan percaya bahwa melalui perjumpaan kita dengan sesama, kita mampu menemukan wajah Yesus yang penuh dengan belas kasih. Mari kita wujudkan kehidupan yang penuh dengan kasih. Kita jumpai saudara dan saudari kita yang saat ini sedang menderita, sedang sakit, bahkan mereka yang saat ini terlantar, dijauhi oleh banyak orang. Semoga inspirasi iman yang kita temukan ini sungguh menggugah hati kita untuk hidup semakin lebih beriman. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dua peristiwa iman yang luar biasa dalam Injil pada hari ini membawa kita untuk berefleksi lebih mendalam lagi. Apakah saya, Anda, dan kita semua sungguh percaya bahwa Allah yang kita imani sungguh dahsyat dan luar biasa? Semoga bahwa permenungan ini sungguh membawa kita pada perjalanan menuju kepada kedewasaan iman. Selamat beraktivitas, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.